Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengajak para duta besar negara sahabat dan pimpinan organisasi internasional bersepeda di area Car Free Day. Bertajuk Ambassadors Bamboo Bike Club, komunitas ini pertama kali diluncurkan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024. Bersama dengan komunitas Bike to Work, para duta besar dan pimpinan organisasi internasional sebanyak 150 peserta mengayuh sepeda sejauh 7,5 km melintasi kawasan Car Free Day, Jakarta. Menteri Siti memperkenalkan Ambassadors Bamboo Bike Club sebagai sebuah inisiatif diplomasi lingkungan dengan mempromosikan gaya hidup sehat dan rendah emisi melalui bersepeda. Klub ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas udara dan mendukung program Langit Biru yang berfokus pada pengurangan polusi di perkotaan. Menteri LHK menggarisbawahi 7 pencapaian utama KLHK selama 10 tahun. Pertama, laju deforestasi berhasil ditekan. Kedua, pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ketiga, tren penggunaan pemanfaatan kawasan hutan. Keempat, biodiversity dan wildlife conservation menjadi atensi internasional. Kelima, langkah-langkah dalam kerja pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan. Keenam, jumlah timbunan sampah di Indonesia tercatat sebanyak 69,9 juta ton. Dan ketujuh, komitmen Indonesia secara global untuk perubahan iklim. Selain itu, Menteri Siti menjelaskan bagaimana posisi transisi pemerintahan Presiden Jokowi kepada pemerintahan Presiden Prabowo yang diarahkan oleh kedua pemimpin dalam sidang Kabinet Paripurna tanggal 12 Agustus 2024 dan tanggal 13 September 2024. Karena kita punya klub namanya Ambassadors Bamboo Bike Club. Itu supaya sih kita ada interaksi aja dengan duta-duta besar, sebab urusan lingkungan dan kehutanan itu akhirnya menjadi urusan internasional, urusan global yang sangat penting. Jadi tadi sudah diagendakan bersama-sama bersepeda. Itu sih wahananya aja, tapi sebetulnya yang paling penting adalah interaksinya. Bersepeda, kemudian tadi ada eksibisi social forestry, hutan sosial, kemudian dijelaskan juga segi penanam gambut. Saya juga mengambil kesempatan menjelaskan tentang bagaimana transisi dari pemerintahan yang sekarang nanti kepada pemerintahan yang akan datang, karena duta-duta besar menurut saya dia membutuhkan informasi itu. Tapi tentu saja yang di bagian lingkungan dan kehutanan. Keterlibatan para duta besar dalam acara ini diyakini dapat menarik perhatian publik, sehingga pesan mengenai pentingnya menjaga kualitas udara dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Ambassadors Bamboo Bike Club bukan hanya sekedar acara olahraga, tetapi simbol kerjasama internasional untuk melindungi bumi kita. Hal ini diharapkan menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Kegiatan bersepeda ini menjadi platform penting bagi diplomasi lingkungan, di mana diskusi dan pertukaran gagasan dapat terjadi. Kehadiran para pemimpin dari berbagai negara memberikan ruang untuk membahas lebih lanjut mengenai solusi-solusi inovatif dalam menghadapi tantangan lingkungan global. Menteri Siti juga menegaskan bahwa keberhasilan dalam menjaga lingkungan dan mengurangi polusi udara membutuhkan kerjasama yang kolektif dari masyarakat dan komunitas internasional. Diharapkan, klub ini dapat menjadi inspirasi dan memperkuat kerjasama global dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, Dirjen PSKL Mahfudz menjelaskan terkait program perhutanan sosial yang merupakan bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi masyarakat atas akses legal pengelolaan hutan. Mahfudz menilai kajian dalam perhutanan sosial berdampak secara langsung terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesetaraan gender, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi, serta penanganan perubahan iklim. Bahwa salah satu kebijakan korektif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu program perhutanan sosial, yang merupakan bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan dengan memberikan akses legal
pengelolaan hutan kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan berupa skema perhutanan sosial, yaitu hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan kemitraan dengan memberikan akses pasar dan akses permodalan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berharap peran penting masyarakat dalam mendukung program Langit Biru serta pemanfaatan program perhutanan sosial yang berkelanjutan.